Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun keterangan hakikatnya jamaah sholat Gus. Sebab kalau dilihat dari syariat ngono ditarik hakikat ngene. Anten makola kan gini Gus. Ayo para kanca padha salat berjamaah ganjarane tikel 17 derajat. Salat ijen ibadahe ora kopen, tembe mburi ora unduh, ora panen. Lah, ditarik sangka hakikat ada yang lucu Gus. Aku lek akan ganjaran yo ratu tonggon saya berjalan gitu. Nah terus saya Gus seneng maca buku Gus. Mbok bener mbok kleru niki mbok leres mbok salah niki Gus. Surasnya gini, zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada orang buta ke tempat Kanjeng Nabi. Bilang macam ini, ya Rasul, saya tidak bisa berjamaah dikarenakan saya tidak ada penuntun. Jawabnya Kanjeng Nabi macam begini. Cerita ini Gus, benar salah. Kamu dengar adzan? Dengar. Kalau gitu kamu harus jamaah. Gitu. Maka aku minta hakikatnya jamaah itu bagaimana Gus? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut keterangan di ilmu dzahir, ilmu syariah, sholat munfaridan sendiri itu derajatnya cuman 1. Kalau berjamaah tikel sampai 27 derajat. Nggih mboten. 1 dibanding 27. Jadi kisaran 26, Pak. Belum lagi dari sisi fadlnya. Terus hakikatnya jamaah itu bagaimana? Betulkah Anda akan mendapatkan derajat 27? Betulkah? Nah, ini harus bisa bertanggung jawab loh. Kita mengatakan mendapatkan 27 derajat, kita mengajak Anda harus berani menjamin pasti harus dapat 27. Terus kalau tidak mendapatkan 27 derajat, siapa yang bertanggung jawab? Berat loh Pak, orang ajak-ajak itu berat. Berat sekali. Harus bisa menjamin. Harus. Udah. Bapak Ibu, apa hakikatnya sholat berjamaah? Berjamaah niku kata Pak. Kata. Banyak. Artinya gini. Sesungguhnya Allah dulu ketika saat memberikan amanah terhadap Kanjeng Nabi tentang masalah sholat itu tidak 5 tapi 50. 50. Entah pokal gawe ini sopo, pokal gawe ini sopo, apa bahasa Indonesia nih? Entah itu rekayasanya siapa, jebule kita umat hanya wajibnya 5 waktu. Yes. Akhirnya dibuka kisah sejarah hikayahnya. Kanjeng Nabi habis mendapatkan 50, ketemu Nabi iki dilokke
Mat, umatmu gak kuat. Bali maneh, Mat. Njaluk keringanan. Rasulullah balik maneh. Meduk Gusti Allah lagi gitu dah. Terus njaluk keringanan. Mudun, Mat tetep gak kuat, Mat. Sampai terjadi 5 waktu. Mestine kok kula sing dadi Gusti Allah pegel. Awakmu balik-balik mlebu metu lapo. Padahal innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah akan tahu semua yang akan terjadi. Ngeten, Pak. Hakikate sholat jamaah itu adalah sholat daim niku, Pak. Jamaah kan kumpul, sebuah perkumpulan yang banyak. Mestinya sholat kita itu jangan cukup 5 waktu, harus 50 waktu. Artinya apa, Pak? Di dalam dunia ini, alam kasunyatan, alam muhadharah, itu kita dihadapkan berbagai aktivitas bermacam-macam. Kata Bang Haji Roma Irama, problematika. Aktivitas sholat 5 waktu. Khafidu ala sholawah. Wis. Aktivitas lainnya sholat. Kita makan, kita minum, kita glegeken. Apa glegeken? Sendawa. Kita masak, ya. Kita bikin kopi, macam-macam. Kalau kami total rata-rata 50 aktivitas. Gunakan semua 50 aktivitas. Itu ruhaniyahmu itu hanya menyembah Allah. Bukan jasmani, Pak. Ruhani. Apa? Kembali kepada niat tadi. Apa hakikat niat? Tajalli. Ya tajalli ya. Berarti kita harus melakukan tindakan dzikir sirul asar menuju fana'u dzikri. Iku hakikate jamaah. Terus ada unen apa mangka apalah. Ya wis unen pujian to, Pak. Bu niku nggih ya. Pujian. Nggih. Intine panjenengan itu harus memanfaatkan fasilitas 50 aktivitas yang dihadapkan Allah untuk bertemu Allah. Sebab di setiap aktivitas itu jelas ada hidup. Ada alladzi. Allah itu enggak hanya berdiam diri, berdiri di pengimaman masjid, musola. Enggak, Pak. Hidup itu tidak hanya berdiri di dalam gereja tok, enggak, Pak. Di pura tok sanja, di gerumbul yono hidup, dimanapun. Di pasar pun ada hidup. Kalau tidak ada hidup, gak mungkin akan bisa terjadi rotasi perdagangan. Gak mungkin. Gak mungkin kalau tidak ada hidup dalam dirimu, kau akan bisa sampai ke sini. Terus juga gak mungkin kalau tidak ada hidup, sandal itu tidak berdiam seperti itu, gak mungkin. Semuanya itu disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Makanya di dalam ayat, semua makhluk Allah itu bertasbih. Semua
bah batu, bah gunung, bah apapun bertasbih. Terus baca tasbihnya gimana? Maksudnya bertasbih itu. Ini kalau kita tidak masuk di jalur hakikat, nggak mungkin kita akan tahu bagaimana cara bertasbihnya batu pada Allah itu bagaimana. Wis. Lanjut, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya terkait Idul Fitri, Gus. Biasanya kalau di masyarakat di rumah-rumah kampungan lah, itu biasanya adatnya kan bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Kalau ditarik dari segi hakikat, apakah wajib bermaaf-maafan dengan makhluk atau lebih wajib lagi bermaaf-maafan dengan Sang Kholik gitu? Kurang lebih seperti itu. Mohon dijelaskan. Di situ ada hakul adam dengan hakullah. Ya. Hakul adam berarti bermaafan terhadap sesama manusia. Lah hakullah itu berarti kita memohon maaf kepada Allah. Ini kalau kita bicara dari sisi hakikat lah. Enggak ada hakul adam itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya berfatwa seperti ini dari sisi pandang sudut hakikat Allah. Kalau sudah duduk di ahad, selain Allah kan tidak ada, Pak Bu. Bagaimana mungkin ada kewajiban terhadap sesuatu yang tidak ada? Gak mungkin. Cuman kalau kita mengikuti teladan Kanjeng Nabi, hakul adam atau bermaafan sesama manusia, tapi di situ jenengan ruhaniyahnya itu melihat hidup. Paham ya? Ini tergantung kita menteladani siapa. Terserah. Menteladani siapa? Kalau menteladani Rasulullah, hari raya kalau umat Islam di Indonesia khususnya di Jawa, anjang sana, anjang sini. Biasanya yang lebih muda ke yang tua. Tapi ada jeleknya orang Jawa itu, mohon maaf. Yang tua merasa salah, berhubung dia tua nggak mau minta ini. Kejelekan kita sebagai orang Jawa itu gitu biasanya, tapi tidak semuanya. Enggak semuanya. Kita merasa menjadi saudara yang paling tua dan dituakan. Sudah jelas-jelas kita yang salah. Adik-adik kita yang kita perintah untuk ke kita dengan alasan saya yang lebih tua. Jangan bos, ya lihatlah keadaan. Nah sekarang kalau keadaan adik kita itu nggak bisa jalan, kita sehat jalan, masa adik kita yang kita perintah ke? Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah kalau memberikan teladan, mana yang sempat dia yang berangkat, tidak mengenal itu saudara tua atau saudaramu muda. Lebih-lebih yang merasa bersalah itu
langsung pergi yang pernah disalahi. Tetapi ruhaniyah harus tetap menjaga zikir sirul asrar. Kalau dipandang dari hakikat saja, wong pandangan hakikat itu mandang hidup kok, mandang Allah. Selain Allah tidak ada kok. Hak nggak ada. Selain Allah itu nggak ada. Hakul Adam nggak ada selain Allah. Bagaimana mungkin ada? Lah wong kita itu tidak ada. Yang ada adalah hakullah. Apa? Haknya Allah itu yang ada. Wis, itu persoalan minta maaf. Kalau kita mengikuti Rasulullah, jadikanlah hakul Adam menjadi hakullah. Ya seperti tadi, aktivitas apapun dilakukan oleh fisik, tapi ruhaniyah hanya bertemu Allah.